kasih Anda kembali menyaksikan Indonesia hari ini. Saudara, pemerintah Argentina memperpanjang lockdown atau penguncian wilayah untuk menekan penyebaran COVID-19. Karantina nasional telah diberlakukan di negara Amerika Latin itu sejak 20 Maret lalu. Setelah lockdown diberlakukan selama 50 hari, Presiden Argentina Alberto Fernandez mengumumkan masa karantina akan diperpanjang hingga 24 Mei mendatang. Kota Buenos Aires dan wilayah metropolitannya akan tetap terkunci penuh. Sementara wilayah lainnya akan mengalami pencabutan pembatasan tertentu, terutama di sektor perdagangan dan industri yang akan kembali dibuka sesuai kriteria pemerintah daerah. Meskipun karantina akan terus diberlakukan secara ketat di kota Buenos Aires, Wali Kota Horacio Rodríguez Larreta menyatakan anak-anak akan dapat keluar rumah bersama orang tua mereka pada akhir pekan untuk berjalan-jalan. Karantina di seluruh wilayah Argentina untuk menghentikan penyebaran COVID-19 diberlakukan sejak 20 Maret lalu. Setelah 2 kali perpanjangan, karantina nasional semula dijadwalkan berakhir pada Minggu 10 Mei. Argentina mencatat 5.208 kasus positif COVID-19 dan 273 orang diantaranya meninggal dunia. Kini kita menuju ke Buenos Aires, Argentina untuk berbincang bersama Duta Besar Indonesia untuk Argentina, perangkap Paraguay dan Uruguay, Ibu Nini Kunaryanti. Ya, selamat malam waktu Indonesia, Ibu Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia, selamat pagi waktu Buenos Aires. Iya, Ibu, bagaimanakah bisa diceritakan suasana beribadah puasa saat ini di Argentina, terutama di tengah pandemi COVID-19, Bu? Ya, sebetulnya ibadah puasa di Buenos Aires dan di Argentina pada umumnya dilaksanakan dengan sangat baik, walaupun dalam suasana terkunci penuh. Ya. Apalagi di Argentina sekarang ini sedang musim gugur sehingga cuaca sangat menolong sekali. Dan kita juga puasa hanya 12 jam dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi waktu berpuasa seperti di Indonesia, Bu, ya, 12 jam. Betul. Namun di tengah cuaca yang cukup panas begitu ya, Bu? Tidak panas malah, tidak panas, sudah musim gugur. Baik. Ya. Lalu, ya. Bu Nini, bagaimana lantas, apakah masih memungkinkan untuk berkumpul seperti buka bersama, sholat tarawih berjamaah begitu, Bu, di Argentina? Ya, memang sejak diberlakukannya lockdown atau terkunci penuh di Argentina sejak tanggal 20 Maret yang lalu, semua kegiatan yang melibatkan massa langsung dilarang, termasuk masjid-masjid langsung ditutup, tidak boleh melakukan kegiatan apapun juga. Nah, ini memang membuat kita semua harus menahan diri dari keinginan untuk melakukan sholat berjamaah di masjid, termasuk untuk bertaraweh. Dan kita melakukannya semua dari rumah. Tetapi KBRI mempunyai cara, yaitu kita melakukan semacam lentera Islam selama bulan Ramadan ini, melalui virtual, ya, dengan webinar. Kita mengundang para ustazah, para pembicara, dan melakukan diskusi melalui virtual. Sehingga masa Ramadan ini kita juga isi dengan berbagai kegiatan, walaupun tidak bertemu muka. Baik, jadi artinya sekalipun tidak bertemu muka, namun tetap bisa melakukan ibadah, rasanya seperti tetap bersama-sama dengan WNI yang lain begitu ya, Bu, ya? Iya, ya. Lalu, betul. Bu, dan kita juga saling apa namanya istilahnya, mengirim makanan kepada keluarga-keluarga, masih bisa kita keluar. Baik, ini terkait dengan makanan, Ibu. Di tengah pandemi ini dan juga di tengah pembatasan lockdown yang diberlakukan secara ketat, bagaimana warga negara Indonesia di sana bisa, termasuk Ibu juga mungkin bisa mendapatkan bahan pangan untuk keperluan berbuka puasa ataupun sahur, Bu? Apakah sulit? Alhamdulillah ya, sejak diberlakukan kunci penuh di Buenos Aires dan Argentina pada umumnya, pemerintah membolehkan warganya untuk berbelanja kebutuhan pokok dengan cara berjalan kaki, hanya sekitar rumahnya sekitar radius 1 kilometer.
Sehingga toko-toko yang menjual bahan pangan itu tetap dibolehkan buka dan kita bisa berbelanja di sekitar. Tentu saja dengan protokol kesehatan yang cukup ketat ya, pakai masker, ambil jarak, dan diatur berapa jumlah orang yang boleh masuk ke dalam toko. Awalnya memang agak sulit karena kita tidak terbiasa dan antrian menjadi sangat panjang. Kita harus menunggu sejumlah orang yang masuk di toko, keluar dulu baru boleh masuk lagi yang lain. Tetapi bahan makanan cukup tersedia dengan memadai di sini karena memang Argentina itu produsen makanan juga ya. Iya Bu Ninik, di tengah pandemi ini tentunya belum memungkinkan untuk pulang ke Indonesia. Lantas bagaimana mengobati rasa kangen, utamanya menu-menu berbuka puasa khas Indonesia begitu Bu? Nah itu dia susahnya ya, kita nggak bisa misalnya Gojek pesan bakso atau apa gitu. Jadi kita memang harus membuat sendiri di sini ya. Alhamdulillah sekarang ini kan zaman sudah lebih mudah ya, resep-resep banyak di YouTube lah, di mana-mana. Jadi kita justru tertantang untuk membuat makanan-makanan sendiri dan bahannya alhamdulillah ada semua yang tersedia di pasar, kita beli dengan mudah. Nah inilah selalu ada kemudahan di tengah kesulitan. Apa itu Ibu? Hikmahnya. Apa Ibu misalnya makanan favorit Ibu dan keluarga yang kerap disajikan saat berbuka puasa Bu? Wah itu selalu ada yang manis-manis ya. Singkong di sini ada Bu, Mbak ya. Jadi kita gunakan singkong itu untuk berbagai kudapan berbuka puasa, dari mulai dikolak, dibikin lemet, macam-macam. Itu kesukaan di keluarga saya di sini. Ya, Ibu. Kalau makanan utamanya tentu saja tetap harus ada nasi, sayur, lauk-lauk seperti biasa. Ya. Ibu Baik. terakhir mungkin Bu, menjelang Lebaran apakah ada WNI yang mendaftarkan diri untuk bisa pulang ke Indonesia dan apakah itu memungkinkan Ibu? Nah ini dia pertanyaan yang sangat bagus ya. Lockdown masih akan diperpanjang sampai 24 Mei, itu artinya pas hari Lebaran masih lockdown di sini. Sampai saat ini pemerintah Argentina masih memberlakukan larangan penjualan tiket-tiket pesawat komersial domestik maupun internasional. Jadi artinya tidak ada penerbangan keluar dari Argentina kecuali penerbangan komersial untuk kepentingan-kepentingan bantuan atau kepentingan dagang. Selain itu tidak ada sama sekali. Jadi kita memang tidak bisa kemana-mana. Jadi memang harus kita sikapi situasi ini dengan lebih legowo dan kita nikmati saja. Baik, Ibu Nini Kunariati, Duta Besar Republik Indonesia untuk Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami dan selalu jaga kesehatan. Salam untuk warga negara Indonesia yang berada di sana. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak. Selamat berpuasa. Terima kasih Ibu, selamat malam.